Neuralink nantinya akan dimasukkan ke dalam batok kepala seperti ini. Cara memasukkannya bukan dengan operasi manual seperti biasa. Elon Musk ingin membuat proses transplantasi ini semudah dan seefisien mungkin. Jadi yang melakukan operasinya bukanlah dokter biasa, tapi dokter ini. Tetapi ada yang berkata akan jadi ngeri sekali jika Neuralink ini benar-benar dimanfaatkan oleh manusia untuk hal-hal yang jahat. Tadi kita lihat ya, halo. Jumpa lagi bersama saya Guntur Irianto dalam program Koran, kontroversi dan kebenaran. Pro dan kontra itu wajar. Di sana sini pasti ada orang yang pro dan kontra, ada yang suka dan tidak suka. Tetapi kita dapat belajar dari setiap keadaan apapun juga sehingga kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Tetap semangat, ya berhikmat dan berpengertian supaya kita dapat menghargai orang lain juga. Jadi, apa yang kita sedang lihat hari-hari ini sedang menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi sedang menguasai dunia ini. Baik, ada hal-hal penting yang harusnya kita bisa lihat ya. Jika monyet pakai chip di otak ya, chipnya chip Neuralink ya, dia bisa main game, dia bisa berpikir apakah dia akan menyaingi manusia gitu ya. Nah, Neuralink sendiri ya atau chip otak itu didirikan oleh Elon Musk ya. Dia kemudian memperlihatkan seekor monyet memainkan video game secara sederhana setelah mendapat implan teknologi baru. Walaupun durasinya tidak terlalu panjang, tetapi kita dapat melihat bahwa perubahan terjadi pada monyet tersebut. Nah, yang lebih heboh lagi adalah ketika seorang lumpuh bisa berjalan kembali. Wah, ini keren ya. Berarti mujizat. Bagaimana dengan mujizat-mujizat? Banyak-banyak pastor, pendeta, evangelis yang punya karunia bisa kalah dong dengan adanya produk ini. Ya, kita akan lihat saja nanti apakah kuasa Tuhan kalah dengan produk manusia. Dan semakin banyak orang akan bertuhankan teknologi dan tidak lagi percaya Tuhan. Buktinya Google sendiri dianggap Tuhan kedua. Apa saja bisa didapatkan. Dengan menggunakan model-model teknologi seperti sekarang ini, maka kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi bisa terjadi. Hal-hal yang mustahil bisa saja terjadi. Ada lagi yang bisa kita lihat daripada hal-hal yang luar biasa ini yang sedang terjadi dalam dunia modern. Saya ingin menerangkan lebih jauh lagi tentang Neuralink ini, saudara-saudara ya, sahabat koran, supaya kita dapat belajar bersama-sama dan mengambil sebuah pilihan kesimpulan yang terbaik buat kita. Apakah ini kita butuhkan atau tidak? Mari kita lihat mengenal Neuralink, inovasi tergila dari Elon Musk. Kita lihat bersama. Bayangkan jika orang buta bisa melihat lagi, orang tuli bisa mendengar lagi. Bayangkan kamu pergi ke Qatar, kamu tidak bisa bahasa Arab, tapi kamu bisa mendownload bahasa Arab ke otakmu, sehingga kamu bisa paham arti dari tulisan Arab di spanduk-spanduk, dan bisa bicara lancar dengan penduduk lokal. Kemudian bayangkan ketika kamu pulang ke Indonesia dari Qatar, kamu bisa mengingat semua momen yang telah kamu lewati. Nah, kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris pletot-pletot, taunya yes no saja. Apalagi bahasa-bahasa di dunia yang lain begitu sukar. Orang tertentu saja yang bisa memiliki banyak bahasa seperti itu. Tetapi dimulai dengan sebuah teknologi. Jika Anda bisa berbahasa Arab, jika Anda bisa berbahasa yang lain, jika Anda bisa mengingat semua yang pernah Anda lihat, kemungkinankah itu akan terjadi di masa yang akan datang? Mari kita lihat kelanjutannya. Momen yang telah kamu lewati dengan detail yang sempurna.
Bayangkan jika kamu bisa merekam dan menonton ulang memori-memorimu, bahkan mendownload memori itu dan menyimpannya sebagai backup. Sebentar, hah? No way. Tapi Bapak Tesla ini yakin bahwa Neuralink bisa melakukan itu semua. Menurut dia, di masa depan manusia akan bersaing ketat dengan AI. Jadi, satu-satunya cara untuk tidak dibunuh AI adalah dengan menjadi AI. Iya, sebelumnya dia menciptakan mobil listrik, kemudian mengirim roket ke bulan, kemudian ingin menjajah Mars, dan sekarang ingin menciptakan manusia cyborg dengan Neuralink. Sepertinya masa depan jadi lebih dekat karena bapak ini. Tapi sebentar, Neuralink itu apa? Neuralink bentuknya seperti koin 500 yang ditempeli dengan benang-benang tipis. Bedanya, Neuralink ini dimasukkan ke dalam otak dan kawat-kawatnya ini 10 kali lipat lebih tipis dibandingkan helaian rambut manusia. Kawat-kawat ini nantinya dihubungkan dengan saraf-saraf otak. Kita semua tahu bahwa apapun yang dikerjakan oleh tubuh, seperti melihat, mendengar, memukul orang, menonton TikTok, adalah instruksi yang datang dari otak. Ketika kita melihat misalnya, mata dan saraf otak itu saling mengirimkan sinyal satu sama lain, sehingga memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas. Sementara bagi orang buta, sinyal antara saraf dan mata itu tidak terhubung dengan baik, sehingga sinyal yang dikirim otak itu tidak kesampaian. Jadi, itulah misi utama Neuralink. Neuralink ingin mengotak-atik struktur saraf agar saraf yang tidak terhubung ini bisa jadi terhubung lagi pada tempat yang seharusnya, sehingga orang buta bisa melihat lagi, orang lumpuh bisa berjalan lagi, dan orang yang mengalami insomnia, depresi, Alzheimer bisa sembuh lagi. Pokoknya Neuralink berniat akan menyembuhkan semua problem yang berhubungan dengan saraf otak. Neuralink nantinya akan dimasukkan ke dalam batok kepala seperti ini. Cara memasukkannya bukan dengan operasi manual seperti biasa. Elon Musk ingin membuat proses transplantasi ini semudah dan seefisien mungkin. Jadi yang melakukan operasinya bukanlah dokter biasa, tapi dokter ini. Iya, jadi anggaplah kamu mau mendapatkan Neuralink. Kamu datang untuk transplant chip, kamu dibius, kemudian robotnya memotong tengkorak kepala kamu sesuai dengan ukuran chipnya dimasukkan ke dalam otak, kemudian tengkoraknya ditutup lagi, dan tada, selesai. Kamu bisa pulang ke rumah di hari yang sama. Jika kamu botak, bakal ada bekas sedikit. Jika kamu punya rambut, then tidak ada jejak sama sekali, dan tidak akan ada yang tahu kalau kamu telah berubah menjadi cyborg di dalam sana. Kemudian jika baterainya habis, bisa dicas ketika kamu tidur dengan charger yang agak mirip lah dengan ini. Terus cara kerjanya gimana dong? Begitu Neuralink dimasukkan ke dalam otakmu, kawat-kawat tipisnya ini berperan sebagai elektrod. Elektrod ini fungsinya adalah mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam otak dengan cara menerima sinyal dari saraf. Dan setelah menerima sinyal dari saraf, tugas elektrod adalah merangsang neuron sebanyak mungkin. Dengan merangsang neuron sebanyak mungkin inilah, Neuralink bisa mengakses bagian otak yang sudah tidak aktif lagi, sehingga membuat Neuralink bisa mengatasi masalah medis seperti kebutaan dan kelumpuhan. Nah, sebelumnya, teknologi seperti ini sebenarnya sudah ditemukan pada alat seperti Utah Array. Digunakan untuk mempelajari penyakit seperti epilepsi dan memiliki 100 saluran elektrod. Bedanya dengan Neuralink, Neuralink memiliki lebih dari 1024 saluran elektrod dan mungkin akan lebih diperbanyak lagi selanjutnya, sehingga jadi memungkinkan Neuralink untuk mencakup berbagai bagian otak yang sebelumnya tidak terakses. Pertanyaannya, apakah kemampuan Neuralink terbatas hanya untuk mengatasi masalah medis? Of course not. Sama seperti operasi plastik, niat awal diciptakannya adalah untuk membantu pasien yang wajahnya hancur karena kecelakaan, cacat, luka bakar, DLL. Tapi sekarang, oplas sudah terbuka luas untuk alasan apapun. Orang yang tidak punya masalah medis sama sekali pun juga bisa oplas jika dia mau. Begitu juga dengan Neuralink. Ketika kita punya ribuan elektrod di dalam otak kita, ini jadi memungkinkan Neuralink untuk meningkatkan kecepatan kerja otak. Jika sebelumnya kita harus mengetik di laptop dan mengklik mouse untuk dengan Neuralink, tangan kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Kamu hanya perlu memikirkannya di otak, dan secara otomatis, apa yang kamu pikirkan akan langsung ditransfer ke komputer, tanpa perlu menekan tombol apapun atau mouse apapun. Dan ini juga memungkinkan kita untuk melakukan hal yang sebelumnya hanya bisa dilihat di film-film seperti telepati.
Dan menurutku ini adalah salah satu visi Neuralink yang paling menarik. Kemampuan menyampaikan apa yang kita pikirkan tanpa perlu berkata-kata. Jika kalian nonton video aku sebelumnya tentang bahasa, di sana aku sampaikan bahwa ada beberapa saat di mana apa yang kita pikirkan itu tidak bisa diekspresikan dengan bahasa. Dan menurut Elon Musk, dengan Neuralink, kita bisa berkomunikasi dengan lebih dalam dan jelas lagi karena kita mengkomunikasikan pikiran kita secara mentah, bukan lewat bahasa lagi. Memang kedengarannya sangat aneh dan sulit dipahami. Seakan-akan koin ini benar-benar bisa menggantikan fungsi otak kita. Rasanya bahkan otak manusia tidak perlu bekerja lagi. Tapi sebenarnya saat ini tanpa kita sadari, HP kita adalah ekstensi dari otak kita. Jika dipikir-pikir, HP kita adalah otak kedua kita. Jika ingin ngitung hasil perkalian penjumlahan DLL, kita pakai HP. Jika ingin menyimpan memori, pengingat, juga pakai HP, bukan otak kita. Kita tidak ingat berapa nomor HP teman kita. Kita tidak bisa mencari hasil ini, kita menggoogle segala informasi yang tidak kita ketahui. HP kita lah yang melakukan itu semua untuk kita. Nah, saat ini Neuralink belum melakukan uji coba pada manusia. Uji cobanya sejauh ini masih dilakukan pada babi dan menunjukkan proses yang sangat positif. Saat ini percobaan pada manusia masih belum disetujui, tapi Elon Musk sangat bersungguh-sungguh soal ini dan ingin mengeksekusikan percobaan pada manusia secepat mungkin. Menurutku, Neuralink ini bukan penemuan biasa. Ini tidak sama dengan masa ketika manusia menemukan nuklir atau mesin. Jika Neuralink ini memang berhasil, Neuralink akan sama hebohnya dengan zaman ketika internet ditemukan atau ketika listrik ditemukan. Neuralink akan jadi penemuan yang mengubah kehidupan manusia. Tapi tentunya aku tidak 100% optimis dengan penemuan ini. Kayaknya aku udah nonton terlalu banyak film untuk mengetahui apa yang bakal terjadi. Akhir-akhir ini aku baru aja nonton film Black Mirror, Hated by the Nation, spoiler alert. Dalam film itu ditunjukkan bahwa mereka mengembangkan robot lebah yang dilengkapi dengan AI. Lebah-lebah ini nantinya diciptakan untuk menjaga lingkungan, mengembangkan bunga, DLL. Niat diciptakannya sih bagus, tapi kemudian lebah ini berhasil dihack dan digunakan untuk membunuh lebih dari 300.000 orang dengan cara yang sangat kejam. Dan siapa coba yang bisa menghentikan inovasi seperti ini? Jika kita perhatikan sejarah, setiap kali ditemukannya sebuah penemuan, selalu saja ada penggunaan lain yang meleset dari niat awal terciptanya penemuan tersebut. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu sifatnya ingin menjadikan bumi sebagai tempat bersimbah darah. Tidak peduli seberapa banyak manusia yang menginginkan kedamaian, dunia tetap saja tidak akan pernah kehabisan manusia perusak. Mereka selalu ada dan akan tetap ada. Dulu ketika manusia menemukan fisika, kita punya banyak inovasi yang membantu umat seperti hologram, nanoteknologi, DLL, tapi di saat yang sama, dunia mengenal bom nuklir. Jika sekarang kita punya bom nuklir, entah penyalahgunaan macam apa nantinya yang akan dikembangkan oleh teknologi seperti Neuralink. Apakah ini nantinya membuat siapapun bisa mengontrol otak kita? Siapa yang jamin kalau pikiran kita nantinya tidak akan dimata-matai oleh orang? Saat ini saja, jika teman-teman cari tahu lebih lanjut tentang big data, gerak-gerik kita para pengguna internet, itu sudah diawasi dan direkam. Dan semua data yang kita letak di internet, termasuk akun private, itu berpotensi untuk dieksploitasi oleh siapapun. Kemudian bagaimana jika nanti otak kita bisa dihack, membuat kita ingin bunuh diri misalnya? Penyalahgunaannya bisa benar-benar serius. Jadi, apa pendapat teman-teman mengenai Neuralink? Takut? Optimis? Khawatir? Atau B aja? Anyway, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga penjelasannya bermanfaat. Iya, dapat melakukan sesuatu tanpa kata-kata secara otomatis. Nah, kita coba lihat berbagai reaksi dari video ini. Ya, video tentang mengenal Neuralink, inovasi tergila dari Elon Musk. Nah, ada yang berkata, memang pada akhirnya selalu ada dampak positif dan negatif dari sebuah inovasi. Saya setuju. Ya. Tetapi ada yang berkata akan jadi ngeri sekali jika Neuralink ini benar-benar dimanfaatkan oleh manusia untuk hal-hal yang jahat. Tadi kita lihat bagaimana itu dibuat untuk mengubah, membuat jadi baik gitu ya. Merubah sesuatu yang tidak bisa jadi bisa, yang mustahil jadi tidak mustahil, yang tidak mungkin tadinya jadi mungkin dan lain sebagainya. Ya. Artinya bahwa memang Tuhan telah menciptakan manusia untuk menaklukkan dan menguasai bumi.
tadi yang akan memasang chip di otak kita, Neuralink itu adalah robot, bukan manusia. Jadi akan di black itu dimasukkan, ditutup lagi. Nah, apa tanggapan banyak orang dengan video ini ya? Ada orang berkata, ya senang sekali dengan model-model seperti ini, kecanggihan seperti ini sangat menarik, ini saintis banget gitu ya. Dan ini juga menambah pengetahuan, saya setuju ya. Nah, ada juga yang berkata seharusnya Tuhan itu menciptakan manusia menjadi manusia yang saling menolong gitu, tidak butuh robot gitu. Ngapain ada robot? Bisa-bisa robot akan menguasai manusia. Ya, oke, banyak juga orang yang melihat konten ini dan memberikan komentar-komentar mereka. Nah, bagaimana dengan komen Anda? Silahkan tulis di kolom komentar bahwa jika implan ini dipasang di otak manusia, kira-kira menurut saudara bermanfaat atau tidak? Tulis ya di kolom komentar ya. Antusias manusia terhadap teknologi begitu tinggi ya, menunjukkan batas kecerdasan manusia itu tidak ada batasnya. Terus sampai juga ingin tinggal di bulan. Tinggal dampaknya baik atau buruk. Yang punya uang pasti bisa implan ini karena ini sangat canggih. Kita juga mengenal beberapa fitur ataupun aplikasi dari mobil-mobil canggih yang di dalamnya ada chip, sehingga lewat chip itu seseorang dapat mengetahui apa masalah yang terjadi dengan mobilnya. Nah, sangat menarik sekali tentang Elon Musk ini ya. Jadi kita melihat bahwa sampai-sampai manusia berpikir tentang masa depannya. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Anda akan memasang microchip atau tidak adalah pilihan Anda. Ya, dan pilihan ini menentukan hati Anda, apakah Anda damai sejahtera atau tidak. Ya. Jadi kita juga melihat bahwa manusia berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan demi keterbatasan. Ya. Jadi akhirnya manusia itu mirip komputer. Ya. Ada input device-nya yang ditaruh di dalamnya dan kemudian menghasilkan sesuatu. Sebenarnya juga Tuhan sudah kasih kita Roh Kristus, roh yang tak terbatas, roh yang hebat. Ketika diinput dalam hidup kita, maka akan keluar semangat, kekuatan, dan luar biasa roh Tuhan. Karena memang Roh Kristus atau Roh Yesus, Roh Tuhan itu di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, akhirnya saya mempersilahkan sahabat koran untuk dapat menilai video tadi. Bagi saya pribadi, video tadi dan kecanggihan teknologi masa depan bisa dipergunakan untuk membantu. Tetapi juga mungkin ada yang akan mempergunakan teknologi untuk sebuah kejahatan. Ingat, sebuah pisau di tangan orang baik itu akan bermanfaat, tetapi pisau di tangan orang jahat itu akan melukai orang lain. Ya, jadi tetap semangat, hidup pada track yang benar, dan berjalan dalam pemahaman pengertian firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang bijaksana pada hari-hari terakhir ini. Baik, bersama saya selalu, dan teruslah melihat konten dari koran Kontroversi Kebenaran dari Meja Anugerah. Terima kasih sudah subscribe, ya, menulis komen, dan teruslah menyaksikan setiap konten dari koran. Saya Guntur Irianto. Terima kasih telah bersama saya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Guntur Irianto. Salam koran, kontroversi kebenaran.